ketika Anda memiliki akhlak yang baik, Anda berbuat baik pada orang, tapi tujuan Anda adalah kemanfaatan dunia, maka Anda akan mendapatkan sesuai ketentuan Allah, tapi tidak pahala akhirat. Tapi Anda tidak mendapatkan pahala di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan masih pada bahasan muqaddimah berkaitan dengan bab adab dan akhlak. Perhatikan halaman 316. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal khuluqun nafi' huwa alladhi yaqumu bihi sahibuhu yarju alayhi ma 'inda Allahi liyafuza yawma liqa'illah dukhulan lil jannah wa fawzan bid darajatil 'ula. Qala ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. La ayyaquma bihi ala sabilil muqayadati wal mu'awadah. Walihada qala alaihi salatu wassalam, laysal wasilu bil mukafi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dipijaki atau direalisasikan oleh pemiliknya.
karena mengharap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar dia meraih keberuntungan pada hari dia menghadap kepadanya dan menang untuk meraih derajat-derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 19, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dia tidak melaksanakan dan merealisasikannya sebagai imbalan dan timbal balik di antara makhluk. Inilah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah yang memberi setimpal. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka yang dia harapkan dengan akhlak tersebut hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya kemudian mendapatkan imbalan dari manusia. Ketika dia berbuat baik, dia mengharapkan orang pasti berbuat baik kepadanya. Karena subhanallah, ada saja orang kita berbuat baik kepadanya, dia tidak pernah membalas. Kita berbuat baik padanya, dia bahkan membalas kita dengan perbuatan yang buruk. Kalau misalnya niat kita memiliki atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulia adalah imbalan, adalah timbal balik dari orang, kita pasti kecewa. Karena ada orang-orang yang tidak seperti itu. Berbuat baik kita kepadanya, dia tidak memberikan timbal baik kebaikan. Berbuat baik kita kepadanya, kita bahkan dizaliminya. Maka kalau seseorang memiliki akhlak yang mulia, berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, tapi tujuannya adalah timbal balik dari manusia, dia pasti kecewa. Maka niatkan, ketika siapapun di antara kita menghiasi atau berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lebih panjang, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan yang semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung tali silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak yang lain. Itu baru namanya nambung. Kalau orang kemudian menyambung dengan kita, kita membalasnya, yaitu standar aja. Yang namanya menyambung tali silaturahim itu ketika kita diputus. Orang tua, na'udzubillah, orang tua kita memutus dari kita, atau kemudian paman dan bibi, atau mungkin kemudian saudara kandung. Karena misalnya Anda sudah berusaha yakni beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, kadang bisa jadi orang tua nggak suka. Kadang bisa jadi kemudian saudara kandung sendiri nggak suka. Diputusnya hubungan kita. Maka yang namanya orang yang menyambung tali silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, itu yang ketika diputus dia malah menyambungnya, berusaha menyambungnya. Kalau kemudian kita melakukan hal yang semisal, itu bukan silaturahim, itu biasa aja. Kita baik sama orang, orang baik sama kita, biasa aja itu.
Tapi ketika orang buruk kepada kita, kita berbuat baik, diputus kita, tapi kemudian kita menyambung. Itulah yang namanya akhlak yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia karena dia tahu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tetap. Kalau mengharapkan dengan memiliki akhlak yang mulia, imbalan, timbal balik manusia kepadanya, dia pasti kecewa. Maka selalu berbuat baiklah kepada siapapun dan haraplah pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan apapun. Sama binatang aja kita kan baik ya. Apalagi kemudian sama manusia. Karena pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tetap. Berkaitan dengan kemudian orang tersebut membalas kebaikan kita, itu perkara yang lumrah. Lawang kita baik kok. Maka sudah semestinya kemudian orang berbuat baik kepada kita. Kama tadinu tudan. Bagaimana kamu berbuat, berperilaku, berinteraksi dengan orang, begitulah interaksi dan perilaku yang orang akan berikan kepada kita. Tapi ada bab tertentu kita luar biasa baik kepada seseorang, dia tidak membalasnya. Kita luar biasa baik pada seorang, dia malah menzalimi kita. Adakah orang demikian? Ada. Makanya kalau misalnya memiliki akhlak yang mulia, tujuannya adalah timbal balik dari orang, imbalan dari orang, ingin mendapatkan hal yang sama dari orang, Anda akan kecewa. Tapi hiasilah diri dengan akhlak yang mulia dan haraplah pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa amma man yata'amalu ma'an nasi bil akhlaqil hasanah limasalih dunyawiyah falan yuhassila min dunyahu illa ma katabahu Allah lahu wa yufawwitu ala nafsihi thawabal akhirah wa sayajni alqaman bisababi ta'amulihi bil akhlaqi lil muawadati wal muqayadah lianna fin nasi man la yuhsinu raddal jamil wa la yuhsinu muamalatal muhsini bil ihsan bal fin nasi man huwa la'imut tab' in uhsina ilayhi asa'a liman ahsana ilayhi والناصح لا ينتظر في تعامله مع الناس بالأخلاق الحسنة شيئا منهم وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن الأحاديث التي جاءت في الحث على الخلق تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى فيها وكلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله به عظم ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى فإن لم يفعل من أجل الله وطلب رضاه وإنما فعل من أجل مصالح الدنيا فإنه لا يدخل في صالح عمل العبد لأن من شرط العمل الصالح المثاب عليه عند الله أن يقصد به العامل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau melanjutkan, perhatikan halaman 316. Sedangkan orang yang bergaul dengan orang-orang dengan akhlak yang bagus untuk kemaslahatan duniawi, maka tidak akan mendatangkan kemaslahatan duniawinya tersebut kecuali apa yang Allah tetapkan baginya. Sebaik apapun Anda pada orang, Anda dengan akhlak Anda yang mulia, luar biasa Anda memiliki adab yang mulia juga kepada orang, Anda bermuamalah, berinteraksi kepada orang dengan sangat baik, maka Anda akan, tapi dengan tujuan kemaslahatan dunia, dengan tujuan kemaslahatan dunia, apapun itu bentuknya,
maka Anda akan dapatkan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan saja, tidak akan lebih. Tidak akan lebih. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk Anda, maka itulah yang Anda akan dapatkan. Karena niat Anda ketika bermuamalah adalah untuk tujuan duniawi, maka Anda akan dapatkan sesuai dengan ketentuan, tidak akan lebih. Anda baik sama satu orang, kemudian Anda mengharapkan 10 orang baik sama Anda? No. Mungkin dari satu orang itu saja yang akan berbuat baik kepada Anda. Karena tujuan Anda adalah kebaikan orang, timbal balik dari orang untuk kemaslahatan dunia. Masalah dagang misalnya, ya. Tidak akan lebih dari yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk Anda. Ulang-ulang. Sedangkan orang yang bergaul dengan orang-orang dengan akhlak yang bagus untuk kemaslahatan duniawi, kebaikan duniawi, manfaat duniawi, maka tidak akan mendatangkan kemaslahatan duniawinya tersebut kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi tidak akan lebih. Ketika Anda baik sama orang untuk tujuan kemanfaatan dunia, Anda akan dapatkan, tapi sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan lebih daripada itu. Sementara dia membuat dirinya luput meraih pahala akhirat. Nah ini, ketika Anda memiliki akhlak yang baik, Anda berbuat baik pada orang, tapi tujuan Anda adalah kemanfaatan dunia, maka Anda akan mendapatkan sesuai ketentuan Allah, tapi tidak pahala akhirat. Tapi Anda tidak mendapatkan pahala di akhirat. Karena tujuan Anda memang dunia. Akhirnya lepas darinya pahala itu. Dia akan dapatkan kemaslahatan duniawi, tapi tidak pernah akan seperti yang dia inginkan. Banyak gitu, lebih gitu, tidak. Sesuai dengan ketentuan Allah saja. Tapi pahala dia dari Allah Subhanahu wa taala luput, hilang begitu saja. Karena niatnya memang ingin mendapatkan kemaslahatan dunia. Maka hiasi diri ini dengan akhlak yang mulia, berharaplah dengannya hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kemanfaatan dunia, kita bisa dapat, bisa enggak. Kenapa? Perhatikan perkataan beliau berikutnya. Lebih dari itu, dia hanya akan memetik ranjau karena bergaul dengan akhlak, saling memberi imbalan dan saling memberi balasan. Artinya, kalau misal niat kita hanya kemaslahatan dunia, ada nanti masanya bahwasanya orang hanya membalas kebaikan kita sesuai dengan kadar kebaikan. Tidak akan lebih daripada itu. Anda berbuat baik, ya orang berbuat baik. Tapi ketika Anda berbuat baik, ada orang-orang yang tabiatnya memang buruk. Sudahlah Anda tidak mendapatkan pahala di akhirat karena tujuan Anda dunia, tak taunya malah orang ini berbuat buruk pada Anda. Ruginya double. Kalau niat Anda menghiasi diri dengan akhlak yang mulia adalah tujuan keduniaan, pahala dari Allah hilang, bisa jadi imbalan dari orang, timbal balik dari orang yang Anda berbuat baik padanya tidak Anda dapatkan. Karena ada orang-orang yang ketika kita bahkan berbuat baik kepadanya, dia nggak baik kok sama kita. Makanya beliau sebutkan di sini, hal itu karena di antara manusia ada orang-orang yang membalas dengan baik dan tidak baik dalam membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Orang-orang itu ada yang seperti ini. Ketika orang lain berbuat baik kepadanya, dia balas kebaikan itu. Tapi ada orang-orang yang ketika ada orang berbuat baik kepadanya, dia nggak balas. Posisikan Anda sebagai orang yang berbuat baik, tapi Anda ingin mendapatkan kenikmatan dunia, manfaat dunia, kemaslahatan dunia. Satu, pahala di sisi Allah sudah hilang. Dua, mungkin Anda tidak dapatkan kemaslahatan dunia atau kebaikan dari orang tersebut karena memang basicnya dia buruk. Ada orang-orang yang seperti ini, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas jasa orang. Orang baik kepadanya, dia datar aja tuh. Orang baik kepadanya, dia bahkan membalasnya dengan keburukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, akan tetapi di tengah manusia ada orang yang memang memiliki tabiat tercela.
Sekalipun orang berbuat baik kepadanya, dia membalas dengan keburukan. Ini nih, ada orang-orang seperti ini. Memang bawaannya itu buruk luar biasa. Dan ini bisa jadi ya, enggak pasti ya. Bisa jadi ini dari asupan yang buruk. Itulah pentingnya semua kita, khususnya kaum laki-laki, para pencari nafkah, ini penting. Kehalalan dan kethayyiban makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum dan kita berikan kepada anak dan istri mempengaruhi. Kita takutkan karena buruknya asupan ini, na'udzubillah, haram dia, akhirnya menghasilkan akhlak yang juga buruk. Sebagaimana disebutkan di dua pertemuan yang lalu, sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Asupannya buruk, akhirnya maksiat terus yang dia lakukan, akhirnya hatinya hitam. Tidak mengenali lagi apa itu perkara yang baik, tidak bisa lagi mengingkari perkara yang buruk. Orang berbuat baik kepadanya, harusnya nih, kalau orang kemudian hatinya masih lurus, ya balas dong. Ini enggak. Orang berbuat baik kepadanya, terima kasih pun tidak ada. Orang berbuat baik kepadanya, dia malah menzaliminya. Tabiat yang buruk. Makanya jangan sampai kemudian para pencari nafkah di sini dan juga di luar sana, karena alasan mencari nafkah demi menafkahi keluarga, Anda mencarinya dengan cara yang haram dan zat yang Anda dapatkan haram. Karena semuanya berimbas pada tabiat kita. Ya, imbas buruk kemaksiatan itu luar biasa. Imbas buruk asupan yang haram itu luar biasa. Apalagi kemudian imbasnya itu adalah kepada doa yang kita panjatkan. Nabi Muhammad sebutkan satu permisalan berkaitan dengan seorang laki-laki yang safar. Bajunya compang-camping, rambutnya berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." 4 perkara yang dilakukan oleh laki-laki ini, yang sebenarnya satu saja di antara 4 ini itu sudah membuat doa dia mustajab. Satu, dia musafir. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab, dijawab, diijabahi. Tidak ada keraguan di dalamnya, mesti Allah jawab doa orang-orang ini. Salah satu di antaranya adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian atau safar. Laki-laki ini sedang melakukannya. Ash'atha aghbara, bajunya berdebu, rambutnya berdebu, bajunya compang-camping. Artinya disebutkan di antara maknanya adalah dia sampai tidak memperhatikan kondisi tubuhnya karena kekhusyuannya dalam beribadah. Sampai tidak memperhatikan tampilan lagi. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat atau menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya innallaha hayyun karim, Allah itu maha malu, Allah itu maha dermawan. Dan Nabi Muhammad melanjutkan, Allah itu malu kalau hambanya berdoa dan dia berdoa mengangkat tangannya, Allah malu kalau tidak menjawab doanya. Laki-laki ini melakukannya. Dan yang keempat, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia bertawassul dengan asma dan sifat Allah. Bahkan asma ini atau nama ini spesifik sekali digunakan oleh semua Rasul. Tidaklah ada Nabi dan Rasul ketika berdoa kecuali menggunakan nama ini, Rabb, yang maha memelihara. Semua Nabi dan Rasul doanya mesti pakai Rabb. Ya Rabbi, Rabbana, ya Rabbi, Rabbana, mesti Rabb.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihara. Pemeliharaan umum untuk segenap umat manusia, muslimnya, kafirnya, jinnya, manusianya. Dengan artian Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka dengan memberikan mereka ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rezeki Allah. Semuanya Allah kasih. Muslimnya, kafirnya, manusianya, jinnya, binatangnya. Allah pelihara semua makhluknya umum. Tapi ada pemeliharaan yang khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Yaitu Allah akan selalu giring dia, hantarkan dia hanya kepada kebaikan. Allah pelihara. Laki-laki ini menggunakannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Salah satu di antara 4 ini, satu saja harusnya sudah membuat doanya mustajab. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa ma'kalu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lah. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia mendapatkan gizi dari sesuatu yang haram, asupan yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin kemudian doanya diijabahi? Padahal kondisinya luar biasa. Ini penting. Itu imbas buruk mungkin yang paling tinggi dari sebuah keharaman. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Doa kita, bukan berarti doa kita enggak akan dijawab ya. Kata Syaikhul Utsaimin, jauh. Bukan tidak mungkin, tapi sangat jauh. Karena orang ketika sudah hijrah gitu ya, dia sudah belajar gitu ya. Tapi kemudian mau tidak mau, sedikit banyak, dia masih ada sisa-sisa keharaman pada asupannya. Apakah dia kemudian stop berdoa? Enggak, tetap doa dong. Tetap berdoa, tetap berusaha keluar dari kubangan yang haram. Hingga kemudian Allah ijabahi. Jadi bukan mustahil, tapi jauh sekali untuk dijawab doanya. Tapi kita tetap berdoa. Jadi ada orang memang yakni seperti itu. Ada orang-orang manusia yang memang memiliki tabiat tercela. Sekalipun orang berbuat baik kepadanya, dia membalas dengan keburukan. Ada orang-orang kayak gini. Inilah yang kita takutkan. Kalau misalnya Anda menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, tapi tujuan Anda dunia, 1, pahala dari Allah hilang, 2, Anda mungkin ketemu sama orang kayak gini. Rugi Anda. Anda sudah baik, dibalasnya Anda dengan keburukan. Maka hiasi diri dengan akhlak yang mulia dan niatkan hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Orang yang tulus dalam bergaul dengan akhlak yang baik dengan orang lain tidak menunggu suatu pemberian baik dari mereka. Akan tapi dia berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tulus. Ini yang harus kita miliki. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada orang tulus. Tidak mengharapkan imbalan. Yang hanya diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kemudian berbuat baik, alhamdulillah, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda berperilaku pada orang lain, begitulah perilaku yang Anda akan dapatkan. Anda baik sama orang, orang akan baik sama Anda. Standar. Tapi ada orang-orang yang tabiatnya buruk. Baik Anda kepadanya, buruk dia kepada Anda. Enggak apa-apa. Karena niatnya kita sudah tulus. Pahala sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah mau buruk, enggak ada masalah. Saya melakukannya dengan ketulusan, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ingin mendapatkan kemaslahatan duniawi. Tapi pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan ini dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tetaplah berbuat baik sekali dan niatkan hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jika ada orang yang berbuat baik pada Anda, itulah balasan perbuatan baik Anda. Atau sebaliknya orang buruk kepada Anda, bahkan enggak ada masalah, lawang di sisi Allah pahala kita sudah tetap kok.
maka tetaplah berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Apalagi kemudian yakni kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada paman bibi, teman sepengajian, ya. Orang-orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kalau kemudian kita kerucutkan, misalnya disebutkan dalam sebuah sabda, kalau Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh seorang laki-laki, siapa manusia yang paling layak, yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikku? Kata Nabi Muhammad, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Baru bapakmu. Nah ini, siapapun di antara pian yang masih punya ibu, dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dari Anda. Bakti Anda. Terlepas dari kemudian perbedaan, terlepas dari kemudian sisi cerita dari yang kemudian mungkin viral kemarin ya. Kita nggak tahu sisi cerita masing-masing dari ibunya, dari anaknya yang kemudian mempanti jompokan ibunya. Kan harus setiap cerita pasti ada dua sisi ya. Kalau dari ibunya saja mungkin kita nggak adil, dari anaknya saja juga seperti itu. Harus dua-duanya. Tapi subhanallah ya, kalau pian masih punya orang tua, khususnya ibu, dia tangga surga. Maksimalkan bakti Anda kepadanya. Tapi Ustadz, saya sudah menikah. Kalau Anda sudah menikah, suami Anda nomor satu. Dan hai para suami, jangan buat istri Anda kemudian tidak berbakti pada orang tuanya. Ya, memang Anda sebagai suami, hak Anda untuk mendapatkan bakti istri nomor satu. Tapi jangan jadikan istri Anda durhaka pada orang tuanya. Ya, mungkin ada waktu di mana Anda berkunjung ke sana, menemani istri, yang jadi masalah terkadang di luar kota. Makanya itu risiko yang harus dari awal Anda bicarakan kalau Anda dapat pasangan orang yang tidak satu kota. Kemungkinan yang akan terjadi. Anda misalnya orang Banjar, kemudian Anda dapat suami orang luar Banjar, dan Anda harus ikut suami. Maka obrolkan ini dari awal. Mas, kalau saya ikut ke Jawa, dan itu memang kewajiban saya ikut Mas ke Jawa, tapi ada nggak nanti mungkin dalam setahun kita pulang ke Banjar Mas? Sip deh, insya Allah. Nah itu kan enak, diobrolin dari awal. Karena istrinya juga ingin tetap ketemu orang tuanya walaupun suaminya nomor satu. Ada nih cerita baru, mungkin akhwat Banjar atau akhwat sini, saya nggak tahu dari mana asalnya, yang jelas orang Banjar. Dia yakni ta'aruf dengan ikhwan tapi orang luar Banjar masih. Orang tuanya tahu bahwasanya kalau anaknya jadi nikah ya pasti dibawa. Sedangkan dia anak perempuan satu-satunya. Maka saya katakan obrolkan baik-baik. Bahasa Banjarnya itu bekelahi aja dulu di awal. Mas, saya ini anak perempuan satu-satunya. Dan Anda ya dari info yang saya tahu Anda orang yang akhlak dan agamanya baik. Bodoh kalau saya tidak menerima Anda. Tapi ini kondisi saya. Gimana Mas? Bisa nggak Mas yang kerja di Banjarmasin? Terpisah mungkin rumah kita, tapi saya tetap dekat dengan orang tua saya. Kamu tetap nomor satu untuk saya, tapi saya pengen tetap dekat orang tua. Gimana? Bisa nggak? Oh nggak bisa. Ya mohon maaf aja. Karena begitu Anda memilih untuk menikah dengannya, suami Anda nomor satu. Dibawanya Anda ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Papua, Anda harus ikut. Dan yang kedua dari sisi orang tuanya. Kalau Anda sebagai si orang tua dan seperti inilah kondisinya, anak perempuan Anda akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang akhlaknya dan agamanya baik, bodoh Anda tidak menikahkan. Ya, Anda ketika alhamdulillah mendapatkan karunia anak perempuan, Anda sudah harus siap dari sekarang, anak Anda akan dibawa orang. Pahala Anda di sisi Allah sudah tetap. Berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan main rasa lagi. Aduh kenapa ya, aduh gimana ya. Pahala Anda di sisi Allah sudah tetap.
Anda sudah mengayomi anak perempuan Anda sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Anda berdampingan dengan Nabi Muhammad, kurang tinggi apa pahala Anda? Jangan sampai Anda mempertahankan rasa itu, mempertahankan anak Anda untuk dekat dengan Anda, tapi tak taunya dapat suami yang gak baik. Buruk akhlaknya, buruk agamanya. Kata bapak, yang penting dibanjar anakku. Anda bodoh. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk menikahkan anak perempuan itu untuk semua kita para kepala keluarga. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Jangan jadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena mementingkan rasa. Padahal Anda tahu sabda Nabi Muhammad yang lain. Pahala di sisi Allah sudah tetap. Kata Nabi Muhammad SAW, man ala jariyataini hatta tablugha, man ala jariyataini hatta takbura, ana wa ma'hu fil jannah kahatain. Barang siapa yang sukses mengayomi dua anak perempuannya, mengayomi itu memberikan pakaian yang layak, minuman yang halal, makanan yang halal, pendidikan agama nomor 1. Dia ayomi anak perempuannya sampai dia besar, sampai dia baligh, sampai dia haid, sampai dia menikah. 2 makna. Sampai dia balik. Itu mungkin berapa ya? Umur kita standar berapa ya? 12-13 tahun perempuan? Atau kemudian sampai dia dewasa, sampai dia menikah 19, 20, 21. Kata Nabi Muhammad SAW, orang tua yang sukses seperti ini, ana wa ma'hu fil jannah, aku dan dia di surga, kahatain. Seperti ini Nabi Muhammad berikan isyarat jari tengah dan jari telunjuk, menunjukkan kedekatan dengan beliau. Dan kita tahu Nabi Muhammad di surga Allah yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Itu harusnya orientasi Anda sebagai orang tua ketika punya anak perempuan. Kalau sudah sukses Anda mengayomi mereka, tugas Anda mencarikan suami yang terbaik untuknya. Sudah, maka dia baktinya nomor 1 pindah ke suami. Mungkin memantau tetap ya, tapi kalau ngerecokin nggak usah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 2 sisi ya, biar adil. Si perempuannya, kalau Anda pengen, silahkan berantem dulu di awal. Resikonya, kalau ikhwannya tidak setuju, Anda mungkin tidak dapatkan laki-laki yang baik agama dan akhlak. Itu resiko sangat tinggi. Anda mempertahankan ingin bakti sama orang tua, tapi hilang dari Anda laki-laki mungkin yang terbaik yang bisa, atau yang pernah datang kepada Anda. Padahal misal, sore-sore kata nih, misal, Anda nggak secantik itu. Anda hafalannya nggak sebanyak itu. Anda tahu agamanya nggak seluas itu. Anda standar. Anda nggak seistimewa itu. Anda bukan yang paling cantik satu Banjarmasin, pernah jadi Galuh Banjar. Hingga kemudian Anda bisa nego luar biasa seperti itu. Ini laki-laki datang kepada Anda, infonya luar biasa banyak Anda sudah dapatkan, akhlaknya dan agamanya baik. Laki-laki yang akhlak dan agama baik pasti akan memuliakan Anda sebagai istri. Resikonya besar sekali. Anda mempertahankan rasa demi bakti sama orang tua, hilang dari Anda laki-laki terbaik. Datang yang berikutnya. Pian begawi di Banjar kah? Sembahyang 5 waktu pang di mana? Kadang sembahyang kadang kada ya. Nah, kadang sembahyang kadang kada. Ya Pak. Ayo sudah aja. Kenapa kadang? Kenapa aja? Belum 35 sudah aja. Nah, karena Anda sudah tua. Kemarin terlalu banyak yakni pertimbangan demi bakti sama orang tua. Begitu Anda nikah, terus di Banjar set, mati orang tua berdua, habis piang. Laki buruk, abah mama meninggal. Dikit lagi ya. Aduh, ada-adanya. Itu cerita nyata ya. Entah akhwat Banjarmasin, Banjarbaru atau Malapasang nggak tahu. Tapi pertanyaan itu ada dalam 1 pekan ini. Malam-malam, Ustadz maaflah mengganggu pian malam-malam. Udah tahu ganggu, minta maaf lagi. Udah tinggal aja pertanyaan. Saya mungkin bacanya subuh, saya mungkin bacanya siang, sabar aja. Ini kadang ada yang nggak sabar. Di DM nggak dibaca, di WhatsAppnya. WhatsApp kada dibaca, di lainnya Ya Allah. Padahal pertanyaannya nggak seurgen itu.
ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat urgent. Ini ulun sering mengulangi ini. Saking urgentnya itu itulah kenapa ulun berusaha sebisa mungkin buka WhatsApp, buka DM, Instagram itu secepat mungkin karena kasus ini. Apa itu? Perempuan ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri. Mungkin tinggal dia potong urat nadinya atau mungkin waktu itu tinggal minum racun karena luar biasa masalah yang dia hadapi. Ya dengan suaminya, ya dengan anaknya. Tapi subhanallah dia sempat untuk WhatsApp. Jadi mungkin ini racun di sini ya. Aduh, betakon Ustadz gini dulu aja. Harusnya kan tetap minum ya habis itu WhatsApp. Aduh ya Allah. Dan qadarullah alhamdulillah saya jawab on time. Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Kan kalau misalnya saya jawab maka catatlah tetap bunuh diri. Itu untuk apa saya jawab ya? Ya Allah. Kasus yang lain dia bertanya perkara sangat urgent tentang orang tuanya yang sekarat. Saya jawabnya lambat. Begitu tanya saya jawab, bagaimana seharusnya menghadapi orang yang sedang sekarat, bla bla bla. Maaf Tat, sudah meninggal tadi. Kan saya telat berarti. Makanya itu diantara yang membuat ulun terkadang harus segera menjawab. Alhamdulillah nggak pernah lebih dari 2 hari sekarang. Paling lambat. Dulu bisa 4, dulu bisa 1 pekan. Ada tuh artinya ulun berusaha cepat gitu ya, nggak sampai setengah jam. Ulun rapel semuanya. Taunya pertanyaannya nggak penting. Ya Allah, kan capek saya sudah berusaha cepat membuka, pertanyaannya nggak penting. Ustadz kawakah polau ulun? Ya Allah, kawakah polau ulun jarinya ya Allah. Saya mikirnya perkara-perkara urgent, saya berusaha minta di follow. Aduh ya Allah, nggak ada yang nggak lebih bermanfaat gitu. Lanjut pemirsa dan juga jamaah. Orang yang tulus dalam bergaul dengan akhlak yang baik dengan orang lain tidak menunggu suatu pemberian baik dari mereka, akan tetapi dia berharap apa yang di sisi Allah, yaitu pahala. Itulah orang yang tulus. Itulah sebabnya hadis-hadis yang mendorong untuk berakhlak yang baik menyebutkan pahala akhlak itu adalah balasan pada hari kiamat, yaitu masuk surga dan keberuntungan meraih derajat-derajat yang tinggi di dalamnya. Akhirat memang pahalanya. Di dunia Anda bisa dapat balasan dari orang itu karena mungkin dia memang tabiatnya baik, kita baik padanya, dia balas. Tapi ada orang-orang yang kita baik, dia buruk. Kalau tujuan Anda manusia, Anda rugi 2 kali. Maka tuluslah, ikhlaslah dalam memiliki akhlak yang mulia pada orang lain, lebih tepatnya adab, maka pahala Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Semakin bagus akhlak seorang sebagai taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda memiliki akhlak yang mulia, nanti kita bahas ada jujur, ada malu, ada macam-macam akhlak. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan semua akhlak yang mulia tersebut. Maka semakin dekat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sangat dekat, Anda minta apa dikasih. Anda minta apa dikasih, Anda diminta apa dikasih, dan cepat karena Anda sangat dekat dengan Allah. Walaupun tentunya tidak secepat Maryam juga ya. Anda kan bukan Maryam ya. Di pojokan rumah gitu, asa hendak martabak telur langsung ada. Anda nggak gitu juga, enggak. Anda harus beli online ya. Anda harus beli online. Anda bukan Maryam yang kemudian dapatkan makanan ting, enggak ya. Anda harus minta suami dulu gitu ya, atau Anda online dulu pesan, pas datang suami suruh bayar, kan gitu ya. Lanjut jamaah dan juga pemirsa. Karena itu apabila akhlak baik itu dilakukan tidak dalam rangka mencari ridhonya, akan tapi hanya dilakukan semata untuk kemaslahatan dunia, maka tidak akan termasuk amal saleh. Rugi jadinya. Anda memiliki akhlak yang mulia, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tidak akan dapatkan atau tidak. Ada orang yang baik membalas Anda, ada orang yang buruk tidak membalas Anda. Pahala di sisi Allah nggak dapat, kan rugi ya.
Kemudian kata beliau hafizallahu taala, hal itu karena di antara syarat amal saleh yang diberikan pahala di sisi Allah adalah bahwa orang yang beramal itu bertujuan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan ikhlas lillahi taala, tulus Anda melakukannya lillahi taala, pahala sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara makna Anda melakukan sebuah ibadah karena Anda melakukannya ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat, udah. Yani kemaksiatan apapun mungkin Anda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena Anda sudah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, intinya bahwa akhlak yang bagus itu perkaranya agung dan kedudukannya tinggi di dalam agama Islam. Itulah intinya. Maka milikilah, maka hiasilah diri ini dengan akhlak yang mulia yang insyaallah nanti kita akan bahas. Pertama kali adalah akhlak jujur. Dan ini luar biasa. Dan kenapa diletakkan nomor 1? Dan di banyak juga kita para ulama ketika membahas bab-bab adab dan akhlak, mesti ini nomor 1 yang dibahas. Jujur. Jujur kepada Allah bahasan pertama, pada Rasulullah bahasan kedua, baru ke nanti pada manusia. Iman kita yang pertama kali harus jujur kepada Allah dan Rasulnya, baru kemudian sikap kita kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Berkaitan dengan bahasan selanjutnya, insyaallah ini muqaddimah selesai untuk ulun. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada akhlak yang pertama yaitu jujur, dan mudah-mudahan pekan depan juga ibu-ibu sudah mendapatkan buku semuanya. Karena sekarang kalau nggak salah baru sebagian ya Bu, baru sebagian yang mendapatkan. Mungkin sebagian yang lain insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian terima kasih kembali kepada para donatur yang subhanallah nggak sampai 1 pekan ya, saya lihat ya, nggak sampai 1 pekan dibuka donasi itu dan tercukupi bahkan lebih, luar biasa. Semoga Allah berkahi umur, amal, keluarga, khususnya harta Anda, amin ya rabbal alamin. Karena bisa jadi Anda sekarang pegang bukunya, yang berdonasi orang samping Anda, orang depan Anda, belakang, orang mungkin di sekitar Anda, tapi dia yakni merahasiakan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita ambil pertanyaan. Aduh, 4 pertanyaan ya, panjang-panjang lagi. Aduh, Bu, kalau curhat jangan di sini, Bu, pendek-pendek aja. Ini ada pertanyaan kecil tapi 2 pertanyaannya. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan? Ya pastilah. Masa kertas ini masuk saat saya iseng? Kan gak kayak gitu ya. Ada yang saya mau tanyakan. Siap. Saya dilarang suami saya untuk berkomunikasi dengan ibu. Apa ini? Saya dilarang suami saya untuk berkomunikasi dengan ibu dan keluarga saya. Oh siap. Dan keluarga saya. Tapi kadang saya masih menghubunginya. Berdosakah saya Ustadz karena tidak patuh pada suami? Dia ngelarangnya alasannya apa? Itu yang perlu kita bahas. Larangan dia harus beralasan. Apakah keluarga Anda buruk? Apakah orang tua Anda memberikan imbas buruk? Harus beralasan. Jangan main larang-larang saja. Tapi kalau melarang kemudian tidak ada alasannya, ini cukup aneh. Anda misalnya sudah tidak bisa mendatangi orang tua, Anda sudah mungkin tidak bisa mendatangi keluarga, minimal kan bisa video call, bisa telepon-teleponan. Jadi ini perlu Anda luruskan dulu sebab larangannya apa. Jadi kalau alasannya kuat, maka Anda harus taat suami. Kalau alasannya syar'i, suami Anda ingin menyelamatkan Anda dari mungkin buruknya atau imbas buruk yang bisa Anda dapatkan dari keluarga, harus diluruskan dulu larangan. Selama ia syar'i, maka Anda wajib untuk taat. Kalau tidak, maka obrolkan baik-baik ya. Jangan main larang-larang aja. Bagaimana hukum kalau ulun enggan silaturahim dengan keluarga
Ulun memiliki alasan karena Sidin selalu berbuat zalim dengan Ulun dan keluarga sudah puluhan tahun. Setiap bertemu Sidin suka berkata-kata yang menyakiti hati Ulun. Setiap bertemu Sidin pasti memfitnah Ulun. Setiap kebaikan pasti dibalas Sidin dengan kejahatan. Sebagai manusia biasa Ulun sakit banar. Syukron. Masya Allah. Pusuti pang ibu nih kasihan mana-mana. Iya. Kalau misalnya Anda selalu mendapatkan hal yang seperti ini, ingat Anda tetap harus berbuat baik sekalipun orang berbuat buruk. Dalam artian, suatu saat mungkin Anda bertemu, maka tetaplah berikan haknya. Karena dia muslim, salam. Mungkin dia lebih tua, salaman, cium tangan, cukup. Ala kadarnya. Karena Anda tahu bahwasanya dia buruk. Tapi itu semuanya harus Anda lakukan ketika Anda sudah tegakkan hujjah, artinya Anda sudah menasihatinya. Menasihatinya dari keburukannya. Kata Nabi Muhammad, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, wahai Rasul, menolong saudara kita yang terzalimi, standar, masuk akal, oke. Menolong saudara terzalimi. Bagaimana cara menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim? Kata Nabi Muhammad, bikin dia stop dari kezalimannya. Jadi Anda harus nasihati. Sudah, baru Anda bersikap seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahu ya, belum sering sampaikan bagaimana tidak mau ketemunya Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabat Wahsy. Sahabat Wahsy. Wahsy itu dulu yang membunuh paman Nabi Muhammad Hamzah. Habis dibunuh dimutilasi pula. Menyakitkan sekali untuk Nabi Muhammad SAW. Waktu berjalan, Wahsy masuk Islam, menjadi bagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad gak pengen ketemu. Ya, Nabi Muhammad manusia. Beliau juga punya rasa. Kata beliau, la turini wajhak, jangan perlihatkan wajahmu di hadapan saya. Soal kamu dulu pernah, saya sudah maafkan. Dulu kamu kafir kok. Sudah masuk Islam, kamu Muslim. No problem sudah, no problem. Tapi saya nggak pengen ketemu aja. Begitu ya. Allah namisal. Jadi ketika Anda berbuat zalim sama orang, sangat mungkin orang tersebut tidak ingin bertemu dengan Anda. Maka jadikan bahan introspeksi. Afwan Ustadz ingin bertanya tapi di luar tema. Nanti dulu. Karena kalau di luar tema saya jawab di luar masjid. Dan 16 nih. Ini yang terakhir ya. Ini mungkin pekan depan lah. Saya akan simpan. Apakah yang dulunya memberi makan dengan harta haram kemudian bertaubat, apakah efeknya masih berjalan atau dapat berubah sifat anak menjadi saleh dan salehah? Berubah insya Allah. Dan ini sudah di luar nalar. Ulun ingin ceritain. Saya sebenarnya belum izin sama orangnya, tapi mudah-mudahan ini tidak apa-apa. Ada seorang bercerita ke ulun bagaimana dia positif HIV. Hasrat ingin fifis. HIV, AIDS. Dan dia ingin menikah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Tapi dia mengidapnya dan dia ingin menikah. Dia bertanya itu, apakah harus saya ceritakan penyakit ini kepada pasangan saya? Jawab saya langsung, iya. Harus kamu ceritakan. Kalau enggak kamu zalim sama istrimu nanti. Karena kamu akan memindahkannya kepadanya. Tapi sebelum kamu melangkah ke pernikahan, gimana kalau berobat dulu, saya bilang. Bisa Ustaz? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kamu berobat ke sana, ke Jakarta. Ke Sensei Abu Muhammad. Akhirnya saya izin sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Tat, bisa nggak Tat minta nomor beliau? Untuk apa Tat? Ana ingin kasihkan fulan nih, ikhwah kita. Insya Allah sudah terlihat bagaimana penyesalan dan taubatnya kepada Allah. Tapi dia sedang sakit Ustaz. Sakit ini. Dia ingin berobat. Siap. Dan saya dapatkan nomornya. Saya kasihkan ke dia. Selesai. Waktu berlalu. Kemudian suatu saat dia datang lagi. Tapi saya tidak tahu dia berobat atau tidak. Saya tidak tahu dia berobat atau tidak. Yang jelas dia datang lagi dengan wajah sumringah membawakan hasil tes dari dokter. Ustaz,
Saya sekarang negatif, Masya Allah. Saya nggak bertanya dia berobat atau tidak. Artinya kalau misalnya kita ambil satu sisi, katakanlah dia nggak berobat, tapi dia bertobat kepada Allah. Betul-betul taubatan nasuha. Kita ambil sisi dia nggak berobat ya. Dia bertobat kepada Allah. Persyaratan taubat dia penuhi, nyesal dia luar biasa. Sembuh. Hilang penyakitnya itu begitu saja. Mungkin di klinik dan di dokter yang sama. Kalau orang sudah tes seperti ini, itu sangat privat dan saya diperlihatkan hasilnya. Waktu dia positif, waktu dia sudah negatif. Dan menikah alhamdulillah sepertinya sudah punya anak. Kadang-kadang saya juga melihat bagaimana mereka. Saya tahu dia orang yang berkecukupan, dia punya mobil dan cukup bagus, tapi kekajian pakai mobil butut sama istri, pakai sepeda motor butut sama istrinya. Tek. Waduh, seru sekali. Dia menikmati pernikahannya. Karena saya tahu dia orang berkecukupan, saya tahu dia punya mobil yang bagus, tapi ke pengajian pakai motor jadul, yang bukan karena dia kemudian suka yang klasik, tapi mahal enggak? Ya motor itu aja udah, Astrea. Bisa juga bininya keturunan jadul-jadul ya loh. Tahun jalangnya tuh seru nah. Gini. Ya, maka jawabannya iya. Ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu untuk menghilangkan semuanya. Termasuk di antaranya imbas buruk, tabiat yang buruk ketika seorang ikhlas lillahi taala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekahlah, tunaikanlah zakat, juga bersedekahlah. Di saat yang sama juga ingin mensucikan harta Anda berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apakah orang yang belajar public speaking atau supel untuk kepentingan dunia, apakah luput dari pahala akhirat? Tergantung niat. Ya. Tergantung niat. Sudah kita bahas itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu ini ilmu dunia, tapi dengannya Anda ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, sadar dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan pertanyaan yang di luar di luar tema, tapi kayaknya cukup menarik ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya tapi di luar tema. Ana seorang single parent. Jeng. Yang punya usaha di bidang interior, gorden, wallpaper, kitchen set. Mantap. Kok nggak ada nomornya di sini ya? Ya saya mau bikin kitchen set. Pian nih kok niat kok suudzon aja, persis kayak pikiran saya ya. Maksudnya mau bikin kitchen set beneran nih. Wah ada namanya nih, titik-titik ya, interior ya, sekalian iklan. Oh tapi nggak saya sebutin deh. Ananda pun sekolah di sini dan alhamdulillah Ustadz pun mengajar, namanya disebutkan di sini karena itu juga nama interiornya. Sekalian nitip juga Ustadz. Siap. Berarti anaknya kelas 1 ya. Karena saya cuma mengajar kelas 1 di sini, 1 SMA-nya. Berarti bisa dikira-kira umur ibu ini ya. Anak-anaknya udah SMA ya enggak? Ana ada pesanan wallpaper untuk room karaoke di Banjarbaru ini. Alhamdulillah agak banyak. Bagaimana menurut Ustadz? Ana ragu dengan hasil untung yang Anda dapat Ustadz. Mohon sarannya. Anda bertanya ini saja bukti alarm dosa Anda nyala. Anda bertanya ini saja bukti Anda gundah kok. Anda bertanya ini saja bukti Anda nggak nyaman kok. Itu sudah ciri-ciri dosa. Dosa itu pakemnya ada di firman, ada di sabda, tapi ada juga di hati kita semua. Selama hati ini masih hidup, artinya masih ada fitrah Islam. Bukan hati orang yang tadi sudah menghitam dengan maksiat, no. Ya. Kata Nabi Muhammad, al-ithmu ma haka fi nafsika
wa karihta ayyattali 'alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gundah, dan jika kamu melakukannya, kamu malu kalau orang lain tahu. Itu sudah alarm dosa. Alhamdulillah di hati Anda masih nyala. Anda tahu untuk apa dagangan Anda ini dimanfaatkan. Maka kalau ulun jadi depian, harus memilih diksi yang tepat dan ulun tidak menjuali, karena Anda tahu untuk apa. Tapi lain ceritanya dia beli, Anda jual, selesai. Dia mau bikin macam-macam, no problem. Memangnya kenapa usah tempat karaoke? Lah, Anda masih nanya juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk Anda rizki di jalan yang lain yang masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya nih Anda bertanya dan sebenarnya sudah terjadi transaksi, keuntungannya kasihkan fakir miskin. Keuntungannya kasihkan fakir miskin. Cari orang di sekitar Anda yang fakir. Untuk urusan primer aja susah, makan aja susah, kasih. Jangan jual sambat, ini hasil karaoke. Jangan jual. Orang punya kehormatan, orang punya kemuliaan. Kan di antara tempat atau di antara orang yang boleh kita berikan kepadanya harta syubhat, bahkan mungkin haram, orang fakir. Tapi kasihkan aja, nggak usah, Bu, ini riba bang, nggak usah dikasih. Unda memang miskin lah aja. Tapi munang dia senang haram-haram kayak ini, berapa gram dia? Nambah takut dia sekali. Orang kadang-kadang punya kemuliaan, bukan kadang-kadang, orang punya kehormatannya masing-masing. Maka berikan saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nanti tak temuin nih. Iya. Anaknya tak temuin anaknya. Ini berbaik sangka selalu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua yang punya usaha, apapun itu, termasuk ibu ini, mungkin ada yang juga usahanya catering, usahanya jahitan atau apa, terserah. Semoga usaha Anda, harta Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, cari yang halal dengan cara yang halal, itulah tugas kita. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.